Selamat datang di Fatwocast. You are listening Fatwocast. Selamat sore dari sini, ya kan? Masih termasuk sore karena ini udah jam 6 sepertinya. Ya, seperti biasanya alasan gue untuk memulai ini pasti ada kepikiran sesuatu. Jadi yang nge-trigger ini semua, selalu ada trigger pokoknya. Setiap harinya selalu ada. Wah, anjir, ternyata ini ya gitu kan. Jadi hari ini gue gimana ya? Ya banyak melihat. Jadi hari ini gue ketemu banyak orang dan sedang terjadi insiden. Anjir, gue kocak banget tadi pagi denger podcast. Apa bedanya insiden sama accident ya? Bedanya insiden sama accident. Sekilas terdengar in dan X, kayak mereka tuh bertolak belakang gitu. In dan X ya kan. Insiden dan accident. Padahal bocak banget. Bedanya apa ya? Intinya banyak orang yang gue temuin hari ini begitu emosional karena dia gimana ya, sepengamatan gue sih kayaknya dia itu yang emosional ini ya dikelilingi sama beban tim. Jadi mereka ini sedang dalam satu project lah. Mereka ini banyak ya, maksudnya projectnya banyak, timnya ada banyak. Terus ya kita tahu di setiap tim project tuh selalu ada orang yang apa namanya ya, bangsat. Iya kan ya, itu lu nggak bisa mengelak karena itu udah jadi keniscayaan tuh, udah pasti terjadi gitu. Selalu lah ada beban dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok. Jangankan itu deh, dalam sebuah keluarga aja ada kok bebannya. Nggak usah naif. Beban keluarga tuh ada. Setunggal enak tunggal, ya berarti dia bebannya gitu loh. Karena yang memikul dari awal tuh ya orang tuanya kan. Nah, jadi beban tim tuh pasti ada lah. Itu dulu, kita harus berdamai sama itu dulu sih. Jadi mau lu milih 100 orang, kalau lu disuruh pilih 100 orang untuk jadi tim lu dan hanya boleh milih satu, gue yakin sih semuanya beban ya. Karena kita punya kecenderungan untuk merasakan hal-hal yang merugikan kita gitu. Sama kayak lu tau gak sih kebaikan gimana sih,
kayak seperti mencari jarum dalam tumpuk. Bukan. Pokoknya lu mau berbuat kebaikan 100 kali, sekalinya lu cacat, itu pasti dicap. Ya kan? Kita udah ngelihat banyak contoh kayak gitu kok. Artis sering, influencer, selebgram, 1000 kebaikan yang dia buat, 1 kecacatan bikin dia runtuh kali. Ya sama, orang juga gitu. Kita udah ketemu sama 100 orang untuk jadi tim kita, terus pasti ada cacatnya. Tahu gak kenapa? Karena itu sama aja kayak kita milih pasangan, tahu? Sama kayak kita milih pacar. Susah sekali untuk lu merasa ini orang yang bener-bener buat lu. Tahu gak kenapa? Karena setiap kali lu berpindah tim, atau setiap kali lu ketemu orang baru, di saat itulah momen transisi lu untuk nyamain tempo sama kayak dia, ngikutin culture-nya dia, ngikutin gaya hidupnya dia. Itu tuh lagi momen transisi. Nah, yang namanya transisi itu udah pasti berat. Ya, jadi ada banyak nih yang harus kita percaya nih. Yang pertama, tim dalam beban dalam tim itu udah pasti ada. Kedua, kita selalu ngelihat buruknya orang. Ya, kita berasa buruknya orang tuh ya kerasa gitu karena dia merugikan kan. Terus yang ketiga, transisi itu udah pasti berat. Ya kan, namanya juga lagi transisi. Ya kan, sama kayak kita Covid. Awal-awal Covid apa coba? Chaos orang. Masker lah ditimbun. Awal-awal lu transisi dari SMP ke SMA, berat kan? Harus ngurus ini itu, beli ini itu. Lu dari SMA ke kuliah, dari kuliah ke nyari kerja, dari kerja ke mau nikah, semua berat lah. Kalau lagi momen transisi. Nah, balik aja ke lu punya tim ya, udah pastilah ya. Tadi kita udah sepakat sama poin 1 dan poin 2. Udah pastilah kita ngerasa beratnya karena emang lagi berat masanya, karena kita lagi transisi loh. Makanya buat orang yang baru-baru pacaran ya, pasti berat deh, yakin gua. Kelihatannya aja sumringah, berbunga-bunga, tapi itu pasti ada 1-2 hal yang anjir kok gini sih dia orangnya. Nah, karena lu sedang mengalami masa transisi itu, menurut gua ya. Oke, itu 3. Terus apa? Kita harus apa nih? Kalau kita udah setuju dengan 3 poin tadi, terus apa? Yang jelas sebeban apapun tim lu ya. Ini video ini ditujukan pada orang-orang yang merasa dikelilingi sama beban ya. Tapi sekalipun lu yang beban, nggak apa-apa, pasti ada yang lebih beban daripada lu. Terus kita harus ngapain kan?
Percaya sama gue, dikelilingi sama orang-orang yang tidak menguntungkan untuk kita tuh akan membuat lu bertambah kuat. Terdengar klise memang, cuman kuatnya ini real. Pertama, lu udah bisa mengevaluasi langkah lu selanjutnya karena udah ada pelajaran dari yang kemarin, dibanding orang-orang yang nggak mikirin itu sama sekali. Nah, berarti lu udah kuat dari segi strategi. Udah kuat nih lu. Oke, gue nggak mau sama orang yang zodiaknya Pisces. Gue nggak mau sama orang yang nggak punya skill apa-apa. Nah, itu strategi lah. Ada apa dengan Pisces? Jadi itu dulu. Lu ya mungkin emang gak ngerasa sekarang ya. Cuman aduh, gue udah SMA mungkin gak begitu berasa kali ya. Pas kuliah men, ya kan, ini teman-teman kuliah gue yang denger ini, anjing lu yang beban goblok. In the other side, gue yang megang. Emang sih di beberapa project gue kadang suka beban. Cuman untungnya gue cukup banyak memerhatikan lah. Rada observer gue tuh. Jadi ntar tau bisa. Tapi ini bukan inti dari podcast ini ya. Kalau ya elah, gue juga tahu kalau dikelilingi beban akan jadi kuat. Not really. Itu semua adalah harga yang lu bayar untuk jadi orang yang lebih baik. Percaya sama gue. Lebih baiknya tuh ya lu udah bisa mengidentifikasi kan tadi. Oke, gue nggak mau sama ini, dan lu tahu apa yang lu butuh. Nah, ketika lu butuh, lu akan jauh lebih, ya intinya jam terbang kan, balik lagi. Dan itu juga adalah harga yang lu bayar untuk tahu sifat orang-orang di sekitar lu. Kayak oke, gue satu project dalam sekian minggu ke depan, dalam sekian bulan ke depan, tapi tapi gue udah tahu nih sifat-sifat yang gak gue suka, ya kan. Kalau mindset lu adalah oke, ini adalah harga yang gue bayar, gua kayak satu-satunya cara untuk tahu baik buruknya dia adalah dengan menjalani ini semua, pasti akan lebih mudah. Karena gimana caranya lu tahu sifatnya dia coba kalau nggak satu project?
Nah, ngomong-ngomong satu project, ngomong-ngomong soal sifat, eh, ada, ini teori gua sih ya, belum tentu benar, cuman lu tuh nggak bisa ngejudge orang sama sekali. Judging lu terhadap orang sama sekali tidak valid. Ya, judging penilaian lu bahwa orang ini baik, bahwa orang ini jahat sama sekali tidak valid kalau lu belum pernah tinggal satu atap sama dia. Pertama, ini adalah evolusi dari evolusi dari ada anggapan lu kalau mau tahu sifat orang, coba lu naik gunung sama dia deh. Ntar kelihatan tuh dia egois, dia care, dia nggak peduli aja. Ntar kebuka tuh, karena pada saat naik gunung tuh kayak bener-bener lu survive aja. Dan 2 kali gua naik gunung, literally ya, gunung ya, yang udah 2000-an mdpl, kita tuh udah di atas awan, nggak bisa ngelihat ke bawah lagi. Itu tuh ya benar terjadi karena orang yang egois itu gua. Enggak juga sih, gue cuma sekali doang gue lagi megang tas temen gue, tangan gue masuk aja. Tahu ada meses, ya Allah, itu meses tuh ya. Itu adalah makanan apa ya, yang paling menenangkan gue karena dingin, kayak butuh ngunyah gitu. Dan katanya kan coklat kan bikin anget ya, coklat itu kan bikin hangat badan. Ini udah pas anjir ada Cyrus, gua embat aja. Tapi udah itu segitu doang. Abis itu gue pernah denger lagi, aduh gue sayangnya lupa sih tepatnya gimana, soalnya ini cerita Nabi sih. Kalau cara lu menilai seseorang adalah dengan itu bener, berbisnis sama dia, berniaga lah, ya berbisnis lah. Lu ada transaksi, mungkin lu pernah minjem uang terus dibalikin, terus lu beli apa, pokoknya urusan uang lah sama dia. Terus melakukan perjalanan jauh, which is naik gunung, berarti termasuk. Habis itu satu lagi apa ya? Gue sayangnya lupa. Apa ya satu lagi? Gue sayangnya lupa satu lagi itu apa. Dan gue juga lupa ini cerita Nabi yang mana atau cerita sahabat Nabi yang mana. Tolong diingatkan di kolom komen. Pokoknya ada indikator untuk lu valid menilai seseorang di era, ya kan, di era modern seperti ini. Gua naikkan standarnya menjadi lebih ekstrim, mengikuti perkembangan zaman ya. Kayak lu nggak bisa nilai orang valid, nggak bisa valid kalau lu nggak pernah tinggal satu atap, tinggal satu tenda pun boleh sih kayaknya. Pokoknya bermalam lah. Karena banyak temen-temen, karena gue semasa sekolah ya, gue tuh sering banget nginep di rumah temen sana sini, di Jogja juga tinggal satu atap sama teman-teman kos, teman kontrakan. Itu tuh memang ada sesuatu yang cuman bisa kita lihat di dalam situ aja. Seperti jadi untuk lu judging, nih orang nggak bener nih kerjanya, udah emang udah fix dah orang nggak bener, gue nggak akan mau lagi.
ngomong sama dia ya kayaknya nggak bijak aja sih, bocah sih, nggak valid. Apalagi lu yang judging dari sosial media. Goblok. Ada orang judging dari sosial media lu, anjir. Literally, ya kan? Beneran. Tapi gue ngeliat di Instagramnya nggak gitu, Cuk. Lah, ini Instagramnya. Iya, tapi kok lah iya emang gitu, anjir. Emang nggak bisa lu nilai, anjir, dari Instagram. Apalagi ya di Instagram. Ya Allah. But it's okay. Gua nggak memutus pertemanan gua hanya karena itu. Gue pernah dengar you can do epic shit with basic people. You can do epic shit with basic people. Lu nggak akan bisa melakukan hal gila, hal out of the box, hal keren, hal super duper gebrakan. Nggak akan bisa kalau tim satu project lu adalah orang-orang basic, orang-orang ya udah biasa aja. Nggak akan bisa. Kalau lu kerja tim ya, nggak akan bisa. Pegang omongan gue. You can do epic shit with basic people. Nggak akan bisa. Emang strategi dari awalnya udah salah. Kalau lu salah milih orang ya udah, output karya lu adalah sesuai dengan level tim lu gitu. Sekalipun ada orang-orang yang jago banget di bidangnya ya, tapi kalau dia emang tidak eksperimental, tidak ngaco pikirannya, ya udah karya lu cuman bagus aja karena tim lu adalah orang-orang yang punya skill bagus. That's it. Tapi kalau timnya aja udah epic, udah ngaco, udah eksperimental, ditambah skillnya juga, ditambah ada tim lu satu lagi yang skillnya juga udah jago, yang dimenangkan tentu saja karya lu sendiri gitu. Kalau begitu, terima kasih yang sudah mendengarkan. Gue udah mau nyampe. Sampai ketemu besok. Dadah.